guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Rika. Dan sesuai di judul, aku akan sharing sama teman-teman dan mami-mami semua yang mungkin lagi hamil juga, mengalami hal yang sama khususnya di trimester ketiga kehamilan. Ini trimester akhir yang paling ditunggu-tunggu karena akan menanti sang buah hati. Apa aja sih yang aku alamin dan mungkin kalian alamin juga? Let's check it out. Oke guys, jadi hal yang pertama yang aku alamin adalah aku jadi semakin gampang banget capek. Gampang banget capeknya itu bener-bener capeknya tuh yang kebangetan. Jadi aku masak hal-hal yang simple di dapur aja itu bisa capek banget. Bener-bener seharian jadi bisa tiduran doang karena kecapean gitu. Itu kayak aku sampai bolak-balik bilang sama suami aku kalau dulu perasaan kuat banget bisa jalan ke sana kemari, bisa beres-beres ini itu, dan sekarang sudah berbeda gitu. Dan yang kedua yang aku alami adalah aku gampang banget sakit pinggang, sakit punggung, kaki juga cepet bengkak, dan tangan aku pun guys, kalian lihat ini udah bulet-bulet kayak bakso semua. Padahal dulu tuh bisa dibilang lentik lah ya guys. Sekarang tuh udah bulet-bulet bakso sampai aku lepas cincin aku semua tuh supaya nggak kekecilan karena aku takut nanti malah sakit gitu. Jadi kalau aku udah sakit pinggang itu malam-malam sampai nggak bisa tidur guys, bener-bener sakit banget. Sedangkan mau pakai koyo, mau pakai hot and cream itu udah kayak aduh boleh nggak sih dipakein di pinggang, dan aku cari di Google. Kalau pakai koyo itu katanya nggak boleh lama-lama, kurang dari 10 menit doang. Jadi kayak rasanya apa? Jadi aku udah deh nggak pakai aja sekalian. Jadi udah nikmat. Yang ketiga yang aku alamin, keputihan aku semakin banyak. Jadi untuk teman-teman semua yang di trimester ketiga, kata dokter aku juga jangan terlalu khawatir kalau keputihan semakin banyak. Karena memang janin dalam perut kita juga semakin besar, jadi menekan perut kita nih bawah, jadi lebih gampang keputihan. Yang penting dijaga apa? Kalau udah terlalu banyak, terlalu over, atau sampai berbau gitu, kalian harus cepet-cepet ke dokter untuk dicek supaya jangan sampai terjadi infeksi. Itu terus udah gitu, yang kedua kalian harus cepet-cepet ganti pakaian dalam kalian supaya jangan sampai basah atau ada bakteri yang menyebabkan infeksi tersebut. Jadi kalian harus benar-benar perhatiin apakah keputihan kalian itu berbau atau hanya sekedar keputihan karena tekanan dari si janin tersebut. Yang keempat, aku paling merasa kayak ini bukan aku banget, karena dulu aku itu paling jarang banget pipis guys. Sekarang aku tuh bisa per 15 menit pipis, bahkan aku nggak bisa nahan rasa pipis. Aku ketawa sedikit aja, kayak karena kan ketawa jadi neken gitu guys, itu rasanya kayak langsung pengen banget pipis. Jadi kita bener-bener nggak bisa menahan rasa untuk buang air kecil. Itu yang aku alami. Yang kelima, untuk teman-teman semua yang mungkin nonton video aku, skincare rutin aku selama hamil, kalian pasti tahu aku ada memakai krim stretch mark. Nah, tapi ternyata walaupun aku sudah berusaha, stretch mark juga ada yang keluar, walaupun bukan di bagian perut. Aku udah mulai muncul stretch mark di bagian bokong sama bagian paha atas dikit gitu. Nah cuman ya udah, it's okay, nggak masalah gitu. Cuman sudah mulai muncul stretch mark guys. Tapi aku tetap rutinin untuk pakai krim stretch mark supaya tidak makin melebar. Yang keenam, aku ngalamin apa? Mengalami kenaikan berat badan yang sangat drastis. Jadi aku baca artikel juga aplikasi kehamilan karena aku hamil di trimester ketiga ini kan bayi kita, janin kita semakin cepat besar gitu. Per 2 minggu aja dia harus naik minimal tuh 300 gram. Jadi kenaikan berat badan maminya pasti juga drastis guys. Kita bener-bener cepet banget lapar, dan laparnya itu udah bener-bener kayak orang kepengen makan orang, tau gak sih? Udah bener kayak Nah yang ketujuh, ini karena janin kita juga semakin membesar, tendangannya pun juga semakin berasa guys, bener-bener berasa banget. Apalagi kalau dia udah mulai merasa kesempitan. Aku sebenarnya duduk kayak gini dia udah gak nyaman guys. Dari tadi aja udah
goyang-goyang sana sini gitu. Tapi karena dia semakin besar juga, nendang-nendang terus juga, jadi yang aku alamin yang ke-8 guys, aku susah banget tidur. Susah tidurnya kenapa? Karena dia nendang itu nusuk sampai ke tulang rusuk sini loh guys, nih bagian sini. Jadi sekarang kalau aku mau tidur, aku udah pakai bantal kehamilan. Aku tambah lagi bantal di sini. Jadi udah pakai bantal tuh yang udah bertumpuk-tumpuk gitu guys, supaya nggak terlalu sakit gitu, biar aku bisa tidur. Yang aku alamin akhir-akhir ini adalah aku sering banget asam lambungnya naik nih. Nah, kenapa asam lambungnya bisa naik? Jadi memang karena janin kita semakin besar gitu guys. Jadi dia naik ke sini, nyeri di bagian ulu hati. Jadi naik sampai ke kerongkongan, tenggorokan asemnya. Nah, jadi solusi aku dengan suami adalah kalau abis selesai makan, aku ya harus duduk dulu, nggak bisa 15 menit langsung tiduran. Karena kalau langsung tiduran itu langsung enak banget naik gitu guys, asam lambungnya. Nah, setelah duduk, baru udah agak turun, sekitar sejaman deh. Jadi duduk pun harus ditadahin bantal-bantal lagi belakangnya gitu guys. Jadi biar pinggang kalian dan punggung kalian nggak pegel. Setelah turun asam lambungnya, baru mau tidur, baru cepet-cepet tidur gitu. Nah, kalau malam disarankan sama dokter aku untuk 2 jam sebelum tidur kalau bisa sudah tidak makan, biar perutnya kosong aja. Karena kalau ada makanan justru malah bikin kita mual. Selanjutnya aku alamin adalah BAB aku jadi tidak teratur. Bukannya sembelit ya guys, kalau sembelit itu kan nggak bisa pup berhari-hari. Nah, kalau aku ini setiap hari puji Tuhan pupnya lancar. Karena aku minum Yakult setiap hari 1 botol. It's okay, kalian kalau emang sembelit, kalian mau minum Yakult gak apa-apa, gak masalah. Aman buat ibu hamil. Tapi yang aku maksud tidak teratur ini adalah sehari, jadi kadang aku bisa pup cuma 1 kali. Nah, tapi besokannya aku bisa pup sampai 3-4 kali gitu guys. Jadi kadang aku juga suka berpikir gizinya masuk gak ya ke dedeknya, karena kan aku kayak kebanyakan pup gitu. Cuman ya selama pupnya nggak encer atau disebut diare, nah itu nggak masalah gitu. Yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya adalah ngilu di bagian Miss V aku. Nah, kenapa aku bisa mengalami itu? Ya karena janinnya semakin besar, jadi dia mendorong juga ke bawah. Kebetulan baby H posisinya kepalanya sudah di bawah. Nah, jadi katanya emang ya jadi ngilu-ngilu gitu deh guys. Kadang berdiri aja juga suka tiba-tiba ngilu dan aku harus buru-buru pegangan karena itu bener-bener ngilu banget, kayak rasa ingin melorot gitu. Ya gitu deh, itu yang aku alamin selama trimester 3 kehamilan. Yang bisa aku lakuin adalah aku cuma membawa enjoy proses kehamilan aku ini, karena beberapa mami juga ada yang bilang kalau sudah hamil, sudah lahiran, katanya akan kangen hamil lagi. Jadi aku cuman ya udah nikmatin aja gitu. Paling ya cuman, jadi kadang kalau seandainya lagi capek banget, misalnya udah waktunya tidur sampai ngantuk banget dan masih bolak-balik pipis, ulu hati juga masih sakit gitu. Jadi cuma kayak ya udah deh, kadang suka menitikan air mata sedikit demi sedikit karena kayak aduh capek pengen tidur gitu. Tapi ya it's okay lah, semua dibawa happy aja gitu. Oke deh guys, kalau gitu terima kasih telah menonton video aku cerita-cerita tentang kehamilan aku di trimester ketiga ini. Kalau kalian mengalami hal yang sama, tetap semangat karena hanya tinggal beberapa bulan lagi kita akan ketemu dengan si Dede gitu. Nggak kebayang deh happy-nya kayak gimana ya kan? Oke deh, terima kasih. Jangan lupa bantu aku dengan klik like, comment, dan subscribe. See you on my next video.